jika ada datang seorang yang menyampaikan lamaran, orang yang kalian ridhoi agamanya ya dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Jika tidak, maka akan muncul fitnah yang besar dan kerusakan yang besar juga. Ini sebenarnya Bu, kalau kita memahami begini Bu, jadi ada orang yang soleh, misal Fitri ini anak saya, adalah dia itu senang dengan ikhwan yang solih. Mohon maaf ya, jadi misal di Indonesia, saya itu dari kalangan keluarga Nahdlatul Ulama, ibu saya Muhammadiyah, maksudnya udah itu, karena kami klop jadi biasa, nggak ada urusan begitu itu nggak dipermasalahkan. Nah, Pak D saya karena kekeh dengan ke-NU-annya, dia nggak mau menerima yang namanya mantu Muhammadiyah, padahal mantunya tuh pondok besar sama-sama gitu ya. Sehingga Bu, padahal ini sudah saling mencintai, murid pondok bener, murid pondok di Jember ini dipisahkan Bu, gila. Sekarang gila dua-duanya, dan ini tidak terjadi sekali dua kali begini ini. Makanya saya begini, ya Allah, wis tok nek ono sing seneng wis agama wis apik nang nikahno, jangan lama-lama gitu loh. Nanti fitnah yang besar muncul, bisa jadi karena apa Bu? Karena zina, iya kan? Karena menikahnya sudah terburu-buru tapi tidak kesampaian, nah begitu itu. Terus perbedaan masalah khilafiyah begini ini dimudarkan. Yang penting itu dia itu muslim, kan begitu. Nah kalau yang tidak muslim ini nanti masalahnya kita bahas, kan begitu. Nah posisinya kalau dia muslim ini wes saling mencintai, wes nah nikah noai jadinya sengana ini, kan begitu ya. Wes ono calon nih, wes coba cinta ini jangan dipisahkan gitu. Kita tidak tahu rasanya, dan itu sih ya Allah sih ponaan dari bapak saya ini ya dinikahkan dengan orang lain, nggak ada yang mau ya karena cintanya sudah sama si A. Lah kalau sama si A ini ya itu tadi loh, karena masalah begini ya Allah wis tak. Makanya ya ini pelajaran bagi orang tua ya, jangan memandang masalah begitu apalagi harta. Misalnya itu Kak Sogi aku ndak mau anakku nanti urip soro, jangan melihat begitu. Rezeki bisa dicari asalkan orang laki-laki itu menang, tahu mencari nafkah itu wajib bagi kaum laki-laki, semacam itu ya Bu ya. Nggih Bu, harus dimengerti nggih Bu. Ya. Nanti kalau ada yang bertanya misal perkawinan muslim dan non muslim bisa tanya, tapi saya tidak bahas. Insyaallah kalau waktunya masih ada saya bahas. Nah, syarat wanita yang hendak dinikahi, yang pertama bukan istri orang lain. Loh, bener loh ini. Jangan guyu jenengan itu. Ada ndak ada. Belum cerai menikah dengan orang lain. Wes, kalau jenengan ndak ngerti. Jadi banyak di daerah, saya tahu sendiri, saya tidak menyebutkan daerahnya. Istri jadi TKW, nikah di sana. Sah? Ini tidak sah. Wong dia masih punya suami dengan di sini kok. Dan itu saya bikin ya Allah. Makanya Allah itu membalak manusia kok, nggak ada salahnya. Karena semakin besar dosanya ini sudah semakin, masa hukum begini nggak ngerti. Ya kan Bu? Jadi dia tuh masih berstatus istri, dia sebagai TKW, dia menikah lagi di luar negeri, kan nggak boleh semacam itu. Yang pertama jenengan, lo gak mungkin loh saudara, jangan bilang begitu. Zaman sekarang kok jenengan nggak ngerti. Yang pertama, yang kedua, tidak dalam masa iddah. Jadi seseorang yang misal dia itu meninggal, ditinggal suaminya meninggal, ataupun dia itu cerai dengan suaminya, itu tidak boleh dinikahi kecuali selesai masa iddahnya. Itu ya. Nah itu. Saya lanjutkan. Seorang wanita, nah ini bagi yang mau dilamar atau yang sudah dilamar. Seorang wanita, apa sih kok am dari tadi? Mana sih samping ini? Oh yang cantik gini. Alhamdulillah. Barakallah. Untuk semua saja ya, nah dilamar ya. Amin. Seorang wanita, saya jelaskan ya, seorang wanita yang sudah dilamar, saya katakan yang sudah dilamar dan belum berlangsung akad nikah, perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, jika ia telah menerima lamaran sang pelamar, yang telah ini ya, yang telah melamarnya, yang disampaikan bisa kepadanya atau kepada walinya
wali itu misal ayah kita gitu ya, dan ia telah mengizinkan walinya tadi untuk menerima lamaran tadi, maka haram bagi laki-laki lain untuk meminang wanita tersebut. Jadi wanita yang sudah dipinang, Bu, tidak boleh menerima pinangan dari orang lain. Ya, jadi orang tuanya juga hati-hati loh ya. Kok nang ini? Wes orang soleh wes datang wes ngelamar di iyo nih. Habis itu, ada mantan pacar, kaya lagi, cakep. Terus nerima yang ini. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, al-mu'minu akhul mu'min. Jadi mukmin yang satu itu saudara mukmin yang lain. Fala yahillu lil mu'mini ayyabta'a ala bai akhihi. Fala yahillu, maka tidak halal bagi seorang mukmin itu, Bu, ayyabta'a. Ayyabta'a itu membeli sesuatu di atas pembelian saudara orang lain, saudaranya. Wala yakhtubu ala khitbati akhi hatta yadara, dan tidak boleh meminang seorang wanita atas pinangan saudaranya sampai dia si laki-laki pertama tadi menyanyiakannya, artinya itu meninggalkannya atau melanjutkan ke pernikahan. Jadi hadis Rasul ini banyak, Bu. Kalau saya baca di kitab Nadhirul Istimah itu banyak sekali. Makanya kita itu harus ngaji wes. Sebelum menikah itu saya sudah persiapan, Bu. Jangan salah. Menikah itu buku tentang nikah itu semuanya dilahap untuk ilmu, ya. Jadi ayo yang para gadis ini jangan bukunya novel atau apa aja. Buku nikah ini perlu dibaca ini. Bahkan bab tentang saya bilang ya, bahkan bab tentang jima saja itu harus dibaca. Dibaca, difahami. Itu kalau mau nikah saja. Kalau sudah mau melamar baru membaca itu, maksudnya itu. Tapi bab yang untuk nikah bab yang lain itu persiapan dan sebagainya harus dibaca, harus dituntaskan dalam otak itu ya. Tuh, ya. Nah, adapun jika seorang wanita itu belum menerima, masih meneliti, iki benar-benar soleh enggak, semacam itulah, maka boleh. Terus andaikan ada laki-laki lain yang soleh datang, oh kok lebih soleh yang kedua ini, maka saya boleh menerima yang kedua, karena belum menerima yang pertama. Karena belum menerima loh ya batasannya. Nah sudah. Sekarang syarat-syarat sahnya menikah. Yang pertama, mempelai wanita harus benar-benar halal untuk dilangsungkan akad nikah atasnya. Yang pertama ya. Jadi akad, maksudnya apa, Bu? Dia itu dipastikan bukan saudara kandung kita, bukan saudara sepersusuan kita, itu semacam itu. Jadi itu wanita itu bukan muhrim kita, jelas. Yang pertama. Yang kedua, akad pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali. Jadi harus ada wali. Karena dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim dikatakan la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali adanya wali, semacam itu. Diriwayatkan juga oleh rawahu Ibnu Majah wa Baihaqi, ya. Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Rasulullah mengatakan ya dalam sabdanya, wanita mana saja yang menikahi tanpa izin dari walinya, maka nikahnya itu batil. Sampai dikatakan Rasulullah sampai salah kamarot 3 kali. Fanikahuha batilun. Kalau nikahnya batil berarti tidak sah. Berarti hubungannya sampai seterusnya itu zina. Gitu. Rawahu Ibnu Majah wa Baihaqi dikatakan juga ya, la tuzawwijul mar'atu, ya, janganlah seorang wanita mengawinkan al-mar'ah, wanita lain. Wala tuzawwijul mar'atu, dan janganlah seorang wanita itu mengawinkan nafsah, dirinya sendiri. Tidak boleh. Jadi kita mau mengawinkan diri tanpa wali, tidak boleh. Fa inna zaniyata, sebab wanita pezina itu yallati tuzawwiju nafsaha, dia adalah wanita yang mengawinkan dirinya sendiri. Ini hadisnya Rasulullah. Jadi kalau kita tidak mau disebut menjadi wanita yang pezina, maka nikahlah dengan izin wali, semacam itu. Jelas ya? Jelas? Jelas ya? Insyaallah semacam itu. Nah, itu bab nikah. Selesai sampai situ. Itu satu bab, Bu. Dengan kalau membaca kitab Nadhirul Istimah itu satu bab. Saya lanjutkan bab yang kedua. Babnya itu sebenarnya banyak, cuman saya bahas ini aja ya, yang porsinya penting saja.
Yang kedua tentang bab kehidupan suami istri. Nah, sekarang Mainnya di sana aja saya. Mainnya di sana yuk. kalau seseorang ya sudah menikah tadi itu ya, maka dia pasti akan menjalani kehidupan suami istri. Nah, di sini Bu dikatakan dalam kitab ya, kalau jenengan baca kitab-kitab Arab gundul di pondok-pondok pesantren itu sebenarnya kalau kita mau menikah itu sebenarnya sudah dipersiapkan semuanya oleh sang kiai ya atau oleh guru-guru kita semacam itu. Bahwa dikatakan di sana itu bahwa istri itu merupakan sahabat suami. Sahabat itu berarti apa ya, Bu? Partner. Wis, partner. Soulmate. Soulmate. Sosial media dong. Pakaian. Sosmed. Oh, sosmed ya. Soulmate ya. Soulmate tuh katanya. Apa, Bu? Sebagai Sini guys. Tadi April ya, Bu. Hai, maka dimasukan. Ya. Jadi istri itu Bu merupakan sahabat suami. Nah, ini yang perlu dicatat. Persahabatan di antara suami istri itu adalah persahabatan yang bisa memberikan ketentraman dan kedamaian. Kalau ini tidak ada berarti salah. Salah ya, Bu. Karena ilmu nikahnya harusnya begini. Jadi seorang suami istri itu satu sama lainnya bisa memberikan ketentraman dan kedamaian. Dengan kalau buka surat Al-A'raf ayat 189. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, wajah Allah, dan menjadikan darinya istrinya liyaskuna ilaiha, agar dia itu merasa senang kepadanya. Nah, kalau biasanya kita di undangan nikah, ada bawa undangan nikah ya di sini ya sekarang ya? Gak ada ya? Kalau sih nggak bawa undangan. Oh gitu. sudah dirancang. Kalau ada undangan nikah Bu, biasanya itu di undangan nikahnya itu ada surat apa Bu? Biasanya tertulis di situ. Arum. Arum. 21. Ayat 21. Alhamdulillah. Dapat loh ya Arum 21 disebut undangan ya. Kayaknya usaha terus deh yang kena ini jadinya. Karena usaha di depan sih. Iya. Jadi kalau dalam Ar-Rum ayat 21 dikatakan wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi dalam ayat Ar-Rum ayat 21 ini Bu dikatakan wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, dia menciptakan bagimu itu min anfusikum ya, dari jenismu sendiri itu azwaja, istri-istri kalian, litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung kepadanya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu itu mawaddah wa rahmah, rasa kasih dan sayang. Poin yang di sini ini melanjutkan tujuan nikah tadi. Kalau tujuan pertama tadi yang di awal tadi, yang dalam hadisnya muttafaqun alaih tadi, itu kan orang yang menikah itu kan bisa lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Maka tujuan yang kedua dalam pernikahan itu ialah supaya kamu itu cenderung. Nah, liyaskunu kalau dalam bahasa Arab Bu ya, itu dari kalimat as-sakan. Asalnya itu kalimatnya as-sakan. Jadi maknanya as-sakan itu adalah al-itminani. Ya, kalau ada yang ahli bahasa Arab saya dibenarkan kalau salah ya. Ya. Jadi as-sakan itu kalau dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al-itminani. Apa itu artinya? Ketentraman atau kedamaian. Jadi sebenarnya kalau kehidupan rumah tangga, kehidupan pernikahan itu tujuannya itu adalah
supaya pernikahan itu ya menjadikan seorang suami merasa tentram dan damai di sisi istrinya, dan juga sebaliknya. Istri juga tentram dan damai di sisi suaminya. Kalau ini tidak terjadi, berarti ada yang salah. Ya kan Bu? Artinya hak dan kewajiban ini pasti ada yang tidak tertunai. Pasti. Tapi ketika seorang suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya ini secara seimbang, pasti katakan Allah di sini itu cenderung. Jadi kalau seseorang itu cenderung itu apa sih Bu? Orang yang cinta, suka ya Bu ya, cinta. Dan di sana itu kalau jauh itu rindu. Ya Bu ya, pastilah di sini kalau ada yang jauh dari suami pasti juga kangen dengan suami. Nah, itu artinya cinta. Kalau saya karena dekat, kalau sehari aja nggak ketemu udah kangen, kan begitu. Suami saya itu kalau saya keluar rumah, saya tinggal di rumah sini nggak mau, jadi dia keluar. Karena kalau di rumah katanya tanpa istri itu rasanya hampa. Nah, semacam itu. Loh, itu perlu dicontoh itu Bu. Kehidupan suami istri itu harus romantis. Bahkan kalau jenengan misal ya. Tidurnya di lab, Bu. Oh, jangan sampai. Nggak mau saya. Ngelep, tapi nggak boleh. Nggak. Jadi kalau di rumah, ya misal suami, jenengan misal punya suami, kenanya suaminya itu romantis. Loh, rezeki jenengan. Bener rezeki. Misal makan minta disuapin. Loh, jangan bilang gini, aduh ya Allah, jangan berpikir saya sampai detik ini pun sering menyuapin suami saya. Loh bener loh itu, menyuapin suami itu pahala. Makan sepiring berdua, romantis. Jangan dikira orang pacaran aja bisa begitu. Ayo, suap-suapan. Di rumah tangga juga begitu, makan sepiring berdua. Ya, jadi jangan tabu. Kalau ada seorang suami istri misal makan berdua, ya itu rezekinya. Itu dapat suami romantis. Lah kalau misal gini, lah suami saya nggak pernah begitu, suami saya itu makan sendiri. Ya enggak apa-apa, itu rezeki jenengan. Nggak usah iri, kan begitu. Ini pas kejadian suami romantis. Nah, ada yang kemarin begini ya Bu ya. Kalau suami saya itu di rumah romantis, di luar nggak romantis, rezeki jenengan. Nggak usah dibandingkan dengan suami orang lain. Gitu ya. Jadi dipersiapkan ya, yang dapat suami romantis atau tidak romantis. Atau perlu itu ditanyakan ketika ta'aruf. Jangan sampai. Jadi nanti mau nikah itu kan ada syarat langkahnya ya. Yang pertama ta'aruf, yang kedua khitbah. Khitbah itu lamaran. Jadi ta'aruf itu kenalan Bu. Kenalan itu mohon maaf, nggak usah runtang-runtung berdua, nggak boleh, haram dalam Islam. Ya wala taqrabu zina, dan jangan kalian mendekati zina. Mendekati saja ndak boleh, apalagi sampai zina. Sebelum jadi istri nih, runtang-runtung ngalor ngidul, nggak boleh. Jadi dijaga. Jangan kalau tahu saya dengan suami itu ndak pernah satu kampus, ndak pernah satu kota, ndak kenal. Setelah saya lulus, ada tawaran, mau ndak menikah? Mau. Orangnya soleh nggak? Teliti dulu. Diteliti, saya meneliti dari keluarga, dari teman dan sebagainya. Suami juga begitu, meneliti dari keluarga dan sebagainya. Jadi ketemu pertama kali melihat saya, ketemu kedua kali melamar saya, ketemu ketiga menikahi saya. Baru padahal kita tidak satu teman, tidak kenal. Cuma kita mencari, jadi carinya itu Bu. Jadi jangan anggar percaya. Misal begini, Fitri, kalau ada orang soleh, Fitri langsung percaya sama saya. Jangan begitu, tapi cari dulu dari temannya dia. Misal temannya dia, bagaimana pendapatmu tentang si itu? Misal begitu, itu perlu begitu itu. Nah, terus keluarganya, coba tanya Pak Lek bulenya, boleh nggak minta Pak Lek bule sampean nomornya? Ditanya itu, gimana adabnya anak itu, sampai segitu. Itu perlu dipertanyakan. Jadi jangan, mohon maaf ya, jangan langsung percaya kepada orang. Tapi kita sebelum menikah harus benar-benar teliti dulu. Semacam itu. Karena saat ini juga banyak, mohon maaf, kaum laki-laki yang berkeliaran. Kalau maksudnya itu kaum laki-laki yang pura-pura solih, tapi ternyata tidak solih. Dan banyak kejadian juga semacam itu. Jadi kalau mau menikah harus di cross check, benar-benar cross check laki-lakinya supaya pernikahannya langgeng. Apa? Loh, dia tadi meneliti dari teman,
ya kan, saudara, orang tua, telepon ke mereka, telepon, calling. Sekarang ada telepon. Nanti ya, kalau mau lebih rinci, bisa ya. Buka akun Facebook. Kepo. Itu ya Bu ya. Saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan sebentar Bu ya. Nah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ya, maka di sana Ibnu Abbas bertutur, para istri itu berhak persahabatan dan pergaulan yang baik dari suami mereka, sebagaimana mereka wajib taat pada suaminya dalam hal yang memang diwajibkan atas mereka. Jadi begini Bu, dalam Al-Quran Bu juga dikatakan ya, jadi kita taat kepada suami, taat pada suami itu pada seluruh aspek yang benar-benar tidak melanggar hukum syara. Misal, kita pakai kerudung, sama suami kita nggak boleh pakai kerudung misalnya. Kalau mbok yo juga pakai kerudung toh ben gaul dede. Itu enggak wajib kita mentaati suami kita yang melanggar hukum syara, tidak wajib. Jadi ketaatan kita kepada suami itu dalam batasan hukum syara. Jadi kita Bu, makanya kalau mencari calon suami itu benar-benar yang sefikroh, yang seide dengan kita. Apakah syariat itu sebagai batasan halal haram atau tidak? Karena itu nanti akan menjadi perpecahan dalam rumah tangga, menjadi pertengkaran, pastinya semacam itu. Karena pernikahan itu tidak mulus terus, enggak. Pasti ada gini Bu, naik lagi, turun lagi mesti gitu. Nah, itu yang bisa membuat seimbang agar yang naik turun ini nggak ada, maksudnya itu diperkecil. Itu adalah standar yang sama, standar tentang pola pikir kita dengan suami kita, semacam itulah. Kalau saya mencari suami, standarnya apa? Dia terhadap hukum syariat bagaimana? Apakah yang dibuat dasar dalam kehidupannya itu syariat Islam apa enggak? Kalau sesuatu yang melanggar syariat, dan contohnya misal begini, saya mau beli mobil, misal ya, uang saya 100 juta. Kalau pikiran saya Bu, saya akan membeli mobil meskipun second, harganya 100 juta cash. Nah, kalau misalnya suami kita itu tidak sesuai dengan pikiran kita, walau ojo lama misalnya, uang segitu cukup buat DP, buat membeli Honda Jazz, sehingga kita bisa 100 juta buat DP, yang lainnya leasing. Nah, padahal leasing dalam Islam haram. Nah, makanya akhirnya kan nggak sefikroh, cocok akhirnya, semacam itulah. Makanya sepemikiran ini butuh semacam itu. Makanya saya terus begini, nggak ganteng nggak apa-apa, asalkan agamanya dapat. Ya begitu itu, ilmu agamanya dapat. Jadi hal haramnya dapat, ini terjaga gitu ya. Juga nanti memberikan makan ke anaknya dari si ibu ini nggak oleh. Ya oleh sekarang nggak jelas ayah, nggak apa-apa sebenarnya dimakan, uang kita belum tahu, itu juga ada boleh. Ya karena itu tadi frame berpikir seorang suami istri ini perlu jadi satu. Ini nggak begitu akan bertengkar. Selanjutnya sedikit lagi. Dalam An-Nisa ayat 19 dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf. Artinya kalau dikatakan dalam bahasa Arab ya al-usyrah, itu al-mukhalatatu wal muwazajah, berinteraksi dan bercampur dengan penuh keakraban dan kedekatan. Ya. Juga dalam riwayatnya Rawahul Hakim wa Ibnu Hibban, ya dikatakan begini Bu, hadisnya ini dihafalkan. Nanti sampai serumah suaminya ditodong. Nanti kalau belum suami, nanti suaminya juga yang belum punya ini calon, ya nanti calonnya yang dikatakan. Khairukum li ahli, ya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Ya, ini hadisnya Rawahul Hakim dan Ibnu Hibban. Wa ana khairukum li ahli, dikatakan Rasulullah, dan aku ini adalah orang yang paling baik dari kalian terhadap keluargaku atau istriku, semacam itu. Jadi seorang yang laki-laki yang soleh itu pasti dia itu akan berbuat baik kepada istrinya, tidak mungkin memberatkan, semacam itu ya. Nah, maka semua penjelasan saya tadi Bu ya, yang saya sampaikan di atas tadi itu menunjukkan bahwa seorang suami itu harus mempergauli istrinya itu secara baik ya. Di dalam kehidupan suami istri ada kalanya Bu ya, tadi ya terjadi goncangan sedikit-sedikit itu ada ya. Maka di sana Bu diletakkan kepemimpinan itu berada di tangan suami, bukan istri. Nah, ini juga hati-hati, misal suaminya S1, istrinya S3 sampai profesor misal. Meskipun dalam posisi begini,
jomplang ya, gini ya. Meskipun dalam posisi begini, dalam biduk rumah tangga, itu yang menjadi pemimpin itu adalah laki-laki, tidak bisa ditukar. Kalau ditukar Bu, pasti terjadi masalah, pasti. Ya, saya mengatakan tidak boleh. Nah, jadi yang punya pendidikan tinggi juga harus hati-hati semacam itu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, karena orang laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum laki-laki. Ini adalah firman-Nya Allah. Jadi kalau firman Allah itu tidak mungkin bisa dibantah. Kalau kita itu menyalahi apa yang ada, begini nih. Lah, biasanya gitu terjadi masalah-masalah begitu itu biasanya. Semacam itu. Juga saya lanjutkan sebentar. Seorang istri, nah ini ya. Kalau nanti sudah terjadi hubungan rumah tangga, terus misal ada masalah, ya, maka hadis mutafakun alaih dari Abu Hurairah ini jenengan harus tahu bahwa entah para gadis atau para ibu, idza batat almar'atu hajiratan firasya zawjiha li'anat hal malaikatu hatta tarji'u. Jadi begini Bu, ya para gadis dengarkan, nanti kalau mau marah-marah sama suaminya biar semalam selesai. Jika seorang istri tidur malam, ya tidur pada malam hari, meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat itu melaknatnya sampai ia kembali. Jadi kalau dia itu misal bermalam-malam bertengkar sama suaminya, ya berarti bermalam-malam itu juga dia dilaknat oleh malaikat. Jadi jangan sampai. Jadi kalau kita punya suami, dijaga dengan baik, ya dijaga dengan baik, ya semacam itu. Jadi kalau misal bertengkar ya, nanti sebelum tidur harus selesaikan masalahnya, semacam itu. Ya. Nah, saya tambah sedikit ini ya, yang membuat seseorang tidak jomplang kehidupan suami istri itu begini Bu. Pelaksanaan aktivitas hak dan kewajiban ini harus tertunai dengan baik. Ya, hak dan kewajiban suami istri. Kalau nanti jenengan tanya, Google banyak hak dan kewajiban suami istri, atau di buku panduan nikah itu juga banyak ya. Tetapi di sini yang mungkin kita nggak dapat. Ya. Yang pertama apa Bu? Semua aktivitas ya yang harus dilakukan di dalam rumah itu menjadi kewajiban wanita untuk mengerjakannya, apapun jenis pekerjaan itu. Misal memasak, membersihkan rumah, mencuci baju dan sebagainya. Karena itu aktivitas di dalam rumah, maka itu wajib bagi seorang wanita. Tapi yang kedua, sebaliknya juga semua aktivitas yang dilakukan di luar rumah itu menjadi tanggung jawab seorang suami. Termasuk sebenarnya Bu, belanja itu yang wajib adalah suami sebenarnya. Tetapi ketika seorang suami minta tolong kepada kita, ya tidak masalah kita membantu, pahala bagi kita. Tapi kita tahu batasannya. Artinya apa? Yang wajib mencari nafkah dan memberi nafkah itu adalah kaum laki-laki. Wanita itu Bu, ya sebenarnya saya tunjukkan ya. Wanita itu sebenarnya Bu ya, selama hidupnya itu tidak pernah wajib untuk mencari nafkah, tidak pernah. Tidak pernah. Entah dia punya suami atau dia tidak punya suami. Misal, Fitri ini anak saya. Misal lagi. Nah, selama dia belum menikah, dia itu menjadi tanggung jawab suami saya. Walinya maksudnya begitu ya. Nah, tapi ketika dia setelah menikah, maka dia itu yang wajib menafkahi adalah suaminya. Lah kok suaminya meninggal gimana Ustazah? Kembali lagi kepada walinya, kepada ayahnya. Itu wanita. Kalau anak laki-laki beda Bu. Anak laki-laki sampai balik itu kewajiban kita memberikan nafkah. Setelah balik kita nggak kasih nafkah, itu bukan wajib bagi kita, sunnah bagi kita. Beda ya, hukumnya sampai begitu. Saya punya anak laki perempuan, itu beda nanti kan penerapannya. Kalau perempuan terus dia dinafkahi oleh ayahnya, kewajibannya dan suaminya. Kalau anak laki-laki enggak, dia batasannya sampai balik dia itu mendapatkan nafkah dari kita. Setelah balik dia itu sebenarnya dituntut untuk mencari nafkah sendiri, semacam itu. Nah setelah itu baru kalau dia itu menikah berarti dia itu juga menafkahi istrinya, semacam itu. Ya. Jadi itu bab nikah dan kehidupan rumah tangga. Ya, insya Allah kalau kita itu mencari sebuah kisah contoh ya, sebuah kisah contoh itu bahwa seseorang itu Bu menikah itu kalau sudah karena iman ya, kalau sudah karena dengan pernah tahu ceritanya
film Umar, sering ya Bu ya, seneng kan ya film Umar itu ya. Pernah kan Bu Umar itu yang menggotong makanan karena ada orang miskin yang dia itu kelaparan, dia memberikan makan, dan dia ketika malam hari dia berjalan dengan maulanya, pembantunya. Habis itu dia karena saking lelahnya, capeknya, dia itu bersandar di rumah seseorang penjual susu, sehingga penjual susu itu tadi berkomunikasi dengan ibunya, yang ibunya itu campurlah susu itu dengan air, janganlah ibu, karena ini nanti bisa, kalau bagaimana kita tahu Khalifah Umar bin Khattab, Khalifahmu nggak akan mungkin tahu, Khalifah nggak mungkin tahu, tapi Tuhan ya Allah Rabbi itu tahu. Nah, maka bagaimana menjadikan iman dan takwa itu sebagai batasan kita dalam mencari menantu, tahu calon suami ya. Jadi kalau iman yang menjadi landasan itu Bu, insya Allah tidak ada sesuatu yang goyah nanti dalam rumahnya, karena kehidupan rumah tangga itu tidak mudah tadi saya mengatakan, tidak 1-2 hari, bisa bertahun-tahun, bisa sampai meninggal pun kita tuh nanti hidup. Misal usianya dengan 22 tahun misal menikah, 22 tahun menikah itu sampai misal sampai meninggal gitu ya, usia katakanlah 70 tahun, berarti kan lama kehidupan kita dengan suami kita. Nah, sebelum itu siapkan mental diri kita, mental, ilmu. Jadi ilmunya jangan paper saja, butuh ilmu agama itu ya, ilmu agama itu digali untuk mencari bekal sebelum menikah semacam itu. Karena nikah itu tadi ya sesuatu yang sunnah, jadi kalau sudah ada calon segera dilaksanakan. Mungkin itu dari saya. Iya, terima kasih Jazakillah khair atas materi yang disampaikan, cukup menarik ya. Semuanya dibahas dari persiapan sampai ke kehidupan pernikahannya.